Kita lanjut ya di part 2, tadi terpotong otomatis ya. 10 menit duration. Ini rafter rafter kuda-kuda baja. Ini ada gorden. Nah, terus ini satu portal, satu bentang. Nah, ini satu bentangan, satu portal. Ada dua. Berarti ini ada dalam bangunan ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 portal, 4 gawang. Nah, membacanya kayak gitu. Nah, kita kalau tanpa atas kayak gini. Ini satu portal 1 2 3 4 5. Terus ada line A, ada grid 1 atau grid 1 2 3 4 5. Bahasa engineering, bahasa formalnya adalah grid line. Ya, dalam memahami sebuah bangunan konstruksi baja ada grid, ada line. Grid 1 sampai 5 ini adalah pelabelan grid atau sumbu Y. Terus untuk line itu adalah sumbu X. Dilabeli dengan huruf atau sebaliknya sama. Ini juga sama atau sebaliknya. Kayak gitu ya. Nah, itu. Atau span. Ini free span. Portal adalah span. Ada berapa span? Ada 1 2 3 4 5. Nah, ini kondisinya bagaimana, Pak? Free span atau tidak? Ini biasanya yang ketemu di muka bangunan itu ada bukan free span, nanti ada kolom table di sini. Buat apa? Untuk menaruh dinding. Dindingnya dari apa? Bisa dari biasa ya, lazim dinding bata atau hebel, bata merah atau hebel, atau yang lain sebagainya, atau precast. Ya gitu. Terus yang tengah ini untuk area loading. Nanti di mukanya pasti, yang muka pasti ada pintu ya, di pintu. Yang muka pasti ada pintu. Nah, pintu. Nah, di sini nanti ada kolom gitu. Nah, nanti ada penguat di sini. Ya. Terus nanti ini yang clear span. Nah, ini harus bebas karena nanti biasanya ada mobil loading. Ya. Nah, loadingnya akan jalan di sini, masuk keluar masuk bangunan ini untuk bongkar dan untuk muat. Kayak gitu. Untuk mobilisasi di dalam juga, untuk crane housing di sini juga, crane lifting. Nah, ini ada crane. Misal ada. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kelasnya santai. Wah, mudah kan dipahami pesan Mas Yanto Official? Nah, itu. Jadi mobil masuk. Nah, jadi siapkan pintunya dibuka, masuk. Mau muat. Nah, di sini juga sama. Ini nanti ada ini ya, ada kolom kabel, ada dinding. Terus yang dinding samping nih, dinding samping. Dinding sampingnya ini memanjang bangunan. Nah, pasang bata bisa, merah bisa, hebel bisa, atau mau ngirit pakai namanya sistem shading ya, atau walling. Pemasangan namanya ged. Nanti pakai rangka CNP juga. Nanti penutupnya dari galvalo. Nah, atap ini nanti juga penutupnya galvalo atau zinc kalung. Nah, itu ya. Oke. Paham Bang? Nah, udah sekali. Jadi seleranya para pemilik proyek atau pemilik bangunan itu, dia yang punya duit, kita harus ikuti sebagai tukang gambar ya. Oke. Namun kita harus hitungkan yang kuat tapi ngirit, bisa nggak? Ya mudah-mudahan bisa, tapi kebanyakan sih nggak bisa. Nah, gitu ya, karena kan harga-harga sudah mengikuti dari kekuatan gitu ya, string dan itu momen dan yang sebagainya. Nah, itulah pokoknya ya. Nah, itu urusannya engineer ya. Kita sebagai redesign ya kita ngikuti dari engineer. Cuman kadang ya ada yang miss juga ya, engineer pun sama ya, manusia. Nah, ini ada T-beam atau straight beam. Nah, biasanya ada yang suka pakai, yang pengen ngirit tuh pakainya nih gudeng atau CNP itu double kiri kan, atas bawah, terus di begini nih. Oke. Kita kasih ini. Set. Nah, ini atas bawah CNP. Terus dijakin pakai besi beton. Namanya regel. Regel. Bikinnya susah kayak begini mah. Simpel mah ini WF 100
atau UNP lah ya, ini sudah kuat, single aja, single line. Ngapain lo pakai begini-beginian ya? Mengirit sama aja ketemunya, sama aja. Para pemborong lokalan kayak gitu biasanya ya. Nah, pakai regel mas, CNP begini, nah itu thread, terus di sini, nah di tengah di sini, atau di samping kiri, samping kanan. Ntar kalau pas di install pelintir, nah kayak gitu ya. Nah, ini yang ngomong engineer sendiri loh ya, insinyur ya, nggak perlu disebut, yang jelas dia sudah komunikasi dengan saya. Mendingan udah ini pakai WF, sorry, pakai WF aja, tapi yang kecil aja, WF 150, single aja, single nih, koneksinya gampang ya, kayak gitu ya konsepnya, nggak usah merumit-rumitkan. Ini budgetnya juga sama aja ya, costnya juga sama aja, jadi yang bikin begini ya, ruwet no, masangmu, fabrikasimu ruwet ya, ntar juga dipasang nggak bisa di lapangan ya. Nah, itu bikinlah cara cerdas ya. Nah, dalam mendesain itu cerdas, membuat sesuatu itu yang cerdas ya. Sekarang hitung-hitungan ini beratnya berapa ya, beratnya berapa, itu berapa, costnya lebih ringan, materialnya lebih simpel ya. Mikir cuman motong jebret, nggak perlu kasih stiker ya kuat ya, terus dikasih ini koneksi nanti circlate, plat kuping, nah, wah simpel ya. Nah, kalau yang regel tadi sistem joinannya ruwet. Ini yang sering saya kasih itu pemborong-pemborong lokal tuh biasanya, wah bener-bener udah nggak mau menerima masukan dari engineer. Terus usernya ikut aja ya, ngirit dari mana sama aja. Ya kalau banyak ya sama aja ya. Katanya tidak berat apaan, baja berat kok takut berat ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini kita lanjutkan di video nextnya ya. Tuh, tapi tahun ini thread beam fungsinya ya mengaku, yang mengokohkan antara portal satu dan portal lain. Kalau fungsinya tanya engineer ya, ini pasti jelas ya, untuk perkuatan ya, menopang bangunan ya, untuk fondasi ini ya. Terus kolom juga sama, menopang beban ya, intinya yang beban yang diterima oleh rafter itu teruskan ke kolom ya, menguatkan juga, intinya itu satu kesatuan, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi satu portal ini jadi sebuah satu kekuatan yang kokoh, ditunjang oleh fondasi kiri kanan ya. Nah, satu portal ini nggak bisa, nggak berarti tanpa portal selanjutnya, seperti itu. Bangunan makanya harus solid, tubuh kontraktor engineering juga harus solid. Nah itu ya, nggak bisa berdiri sendiri itu. Tidak kalian overload, lempar ke temannya, bagi-bagi rezeki ya. Kalau nggak mau ya udah makan semua ya, makan semua rezekimu. Nah, makan semua rezekimu kalau jadi rezekimu, kalau nggak tumpah-tumpah ya, mendingan dibagi-bagi. Tinggal lo bisa mainkan, lo mau bayar berapa gitu, mau bantuin saya gitu. Itu kecerdasan ya, kecerdasan seorang Chinese, seorang kontraktor Cina itu ngerjain proyek, mampu sendiri nggak mampu, panggil teman yang mau diajak kerja, bukan yang mau menerima duitnya hasilnya tuh, tapi mau diajak kerja, ikut pikir bareng gitu, rugi bareng itu, jangan minta untung doang ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.